Seorang wanita berprofesi sebagai guru TK ditemukan di rumahnya sendiri sudah tak bernyawa. Bikin geger di salah satu perumahan di Lombok. Kejadian ini terjadi di Lombok di salah satu perumahan. Tak seperti biasanya di tanggal 29 Juli 2022, maghrib itu ada teriakan dari seseorang meminta tolong sambil menangis. Ternyata itu adalah ibu dari Nurma. Saat itu sang ibu merasa kaget menemukan sang anak sudah tak bernyawa hingga akhirnya histeris meminta pertolongan dari para warga. Warga pun langsung berteriak berdatangan ke rumah tersebut melihat kondisi yang ada hingga akhirnya tak lama warga pun langsung lapor kepada pihak kepolisian menemukan Nurma sudah tak bernyawa di rumahnya sendiri. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke TKP untuk menyelidiki kasus ini dan interogasi orang-orang setempat termasuk ibu Nurma dan juga para tetangga. Mengingat di lingkungan tersebut Nurma pun dikenal sebagai wanita yang baik dan tak punya musuh hingga semua bertanya-tanya siapa pelakunya. Jasad dari Nurma sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, sementara pihak kepolisian menyelidiki di rumah tersebut kehilangan 2 handphone korban. Namun anehnya tak ada pintu dan jendela yang rusak, sehingga pihak yang berwajib merasa ini adalah orang yang dikenal oleh Nurma sendiri. Hasil dari otopsi mengungkapkan kalau Nurma mendapatkan tindakan kekerasan beberapa kali tikaman hingga pukulan beberapa benda tumpul, mengeluarkan banyak cairan merah, namun yang paling mengagetkan, Nurma sendiri dinyatakan kalau dirinya kini tengah berbadan 2 alias Hamidun. Korban sendiri bernama Rani Hairani Nurman, guru TK juga les guru Mandarin bahasa Inggris, dikenal sebagai orang pintar bisa bahasa Mandarin dan bahasa Inggris membantu para muridnya. Saat itu tak menyangka karena Nurma sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, tak pernah ada masalah. Tak pernah ada yang tahu tentang kehidupan pribadi Nurma yang sangat tertutup, hingga saat itu pihak yang berwajib cukup susah menyelidiki kasus ini. Sekali lagi saat pihak yang berwajib bertanya tentang lelaki di kehidupan Nurma, keluarga dari Nurma pun tak tahu apa-apa. Nurma tak pernah menceritakan tentang kehidupan pribadi, bahkan tak ada yang tahu kalau Nurma punya pacar. Beruntungnya pihak yang berwajib pun mendapatkan CCTV jalanan hingga akhirnya menemukan beberapa titik celah dari kejadian ini. Berkat kerja keras pihak kepolisian akhirnya mencurigai satu laki-laki bernama Suryadi 41 tahun pekerjaannya sebagai mandor rekonstruksi. Bahkan Suryadi sendiri bekerja di salah satu rumah di dekat rumah Nurma. Semua terlacak dari sinyal handphone Nurma yang dibawa oleh pelaku. 2 handphone Nurma tak ada dan nampak mati. Namun tiba-tiba pelaku pun menyalakan handphone tersebut dan terlacak pihak yang berwajib hingga akhirnya kini sedang dalam pelarian. Saat datang ke bangunan tersebut, pihak yang berwajib mendapatkan berita kalau Suryadi memang sudah tak ada lagi di sana semenjak Nurma ditemukan meninggal. Hingga akhirnya mencari lagi keberadaan Suryadi di rumahnya di Mataram namun sudah tak ada. Berkat kerja keras pihak yang berwajib akhirnya mengamankan Suryadi di Ngawi, Jawa Timur. Saat diamankan, Suryadi sendiri sedang bekerja di salah satu bangunan di Ngawi. Tanpa perlawanan Suryadi diamankan dan dibawa ke Mataram. Saat itu Suryadi akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya dengan alasan dirinya kesal kepada Nurma karena diminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Padahal Nurma sendiri tahu kalau Suryadi sudah punya istri dan anak tak bisa meninggalkan mereka. Saat itu Suryadi datang ke rumah Nurma. Bahkan mereka memang ada hubungan di belakang sang istri alias perselingkuhan, sempat melakukan hubungan suami istri seperti biasa. Namun usai melakukan hubungan suami istri, saat itu juga Nurma meminta pertanggungjawaban dari Suryadi yang memang sudah disebutkan kalau kini Nurma hamil anak Suryadi. Tak mau bertanggung jawab kepada Nurma, akhirnya Suryadi yang kalap langsung mencekik, mengikat dan menyumpal. Tak lama dirinya membawa senjata tajam dan menikam beberapa kali. Usai tahu kalau Nurma kini sudah tak bernyawa, Suryadi pun nampak panik namun dirinya tak mau kehilangan akal. Membawa 2 handphone milik Nurma agar tak dicurigai karena selama ini mereka berkomunikasi lewat handphone dan memang ada percakapan mereka. Tak ingin terlacak oleh pihak yang berwajib, akhirnya kedua handphone tersebut dibawa Suryadi. Namun tanpa Suryadi sadari, semua berawal dari handphone hingga akhirnya dirinya pun diamankan. Suryadi pun mengaku kalau dirinya berkenalan dengan Nurma di sosial media. Ternyata mereka pun sedang ada di daerah yang sama hingga akhirnya bertemu. Bahkan saat itu Suryadi mengakui dirinya tak menutupi tentang dirinya yang sudah punya keluarga namun diterima Nurma. Terkait permasalahan yang dilakukannya, Suryadi pun akhirnya menjalani persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga Nurma sendiri tak menyangka kalau sang anak punya pacar, bahkan kini dihabisi pacarnya sendiri saat kondisi tengah isi. Nurma yang dikenal tak banyak bicara, keluarga pun tak menyangka. Nurma yang dikenal kerja keras, bahkan di usianya yang masih muda sudah membeli rumah subsidi perumahan yang kini ditinggali oleh dirinya.
Menginginkan Sulyadi dihukum seberat-beratnya namun hanya divonis 15 tahun, keluarga Rani menyebutkan ada hukuman Allah nanti yang memang sedang menunggu Sulyadi.